Punggung yang penuh dengan cakaran. Su Yin duduk di depan cermin sembari mengeringkan rambutnya setelah berganti pakaian. Tubuhnya kini semakin terasa remuk karena ulah Dai Hyun barusan di kamar mandi. Apalagi setelah tadi melakukannya di kamar mandi. Area sensitifnya terasa perih. Beruntung tadi Dai Hyun sudah membelikan pereda nyeri saat pergi ke minimarket. Jika tidak, maka Su Yin yakin saat ini pasti kesusahan untuk berjalan. Aku ingin pergi jalan-jalan, rengek Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Ia menoleh untuk memandang Dai Hyun yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ini sudah sore, memangnya kau mau pergi kemana? Tanya Dai Hyun menghampiri istrinya dengan bertelanjang dada. Sore, Su Yin langsung bangkit berdiri karena tidak percaya dengan suaminya. Ia bergegas berlari ke arah jendela. Ternyata memang benar kini terlihat matahari yang sudah berwarna jingga dan sebentar lagi akan tenggelam. Kenapa kau tidak membangunkanku sejak pagi? Gerutu Su Yin yang kini berbalik memandang Dai Hyun kembali. Ia menyipitkan mata sembari mengerucutkan bibirnya. Aku sudah berulang kali mencoba untuk membangun kamu namun kau tampak sangat kelelahan sehingga aku terpaksa membiarkanmu tidur lebih lama, ujar Dai Hyun dengan santai. Benarkah? Apa mungkin aku senyenyak itu tidurnya? Su Yin tidak percaya begitu saja ucapan suaminya. Dia tidak mendengar sama sekali Dai Hyun membangunkannya. Aku tidak tega membangunkanmu karena kau tampak sangat lelah, sahut Dai Hyun. Itu semua juga karena ulahmu semalam yang tidak mau berhenti, gerutu Su Yin. Aku lihat kau semalam juga tampak menikmatinya, goda Dai Hyun dengan tersenyum miring. Tidak usah mengelak, kau adalah penyebab semuanya, ujar Su Yin dengan ekspresi datar berusaha untuk menahan rasa malunya. Baiklah, ini memang salahku, ujar Dai Hyun yang mengakui kesalahannya semalam meskipun tidak sepenuhnya kesalahannya. Jika Su Yin tidak memakai baju yang begitu menggerahkan ia pasti bisa menahannya. Sayang sekali, waktu berada di sini terbuang sia-sia. Padahal seharusnya kita pergi jalan-jalan, ujar Su Yin dengan rasa menyesal. Ia kembali berdiri di depan jendela untuk melihat matahari yang hampir tenggelam. Andaikan dia bangun lebih pagi pastilah dirinya bisa bermain pasir di tepi pantai dengan puas seharian. Namun percuma saja menyesalinya karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi kau menyesal dengan apa yang kita lakukan semalam? Tanya Dai Hyun. Sedikit, sahut Su Yin dengan singkat. Masih ada waktu besok untuk pergi jalan-jalan. Aku pasti akan menuruti kemanapun kau mau, ujar Dai Hyun. Benarkah? Ujar Su Yin dengan wajah yang sumringah. Sahut Dai Hyun. Terima kasih. Su Yin menghampiri Dai Hyun dan langsung memeluknya. Aduh, rintih Dai Hyun saat kuku Su Yin menggaruk punggungnya. Kenapa? Tanya Su Yin sambil mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tidak melakukan apapun namun kenapa suaminya itu tiba-tiba merintih kesakitan. Punggungku terasa perih, ujar Dai Hyun yang meringis. Luka goresan kuku Su Yin semalam terasa perih lagi. Su Yin langsung melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke belakang Dai Hyun untuk melihat punggung itu. Su Yin melebarkan pupilnya hingga hampir saja terjatuh ketika melihat punggung Dai Hyun yang penuh dengan bekas luka cakaran. Apa yang terjadi padamu? Kenapa punggungmu seperti ini? Apa kau habis berkelahi dengan harimau? Tanya Su Yin bertubi-tubi memandang punggung Dai Hyun yang memerah dengan perasaan ngeri. Iya, semalam aku habis bertarung dengan harimau betina. Beruntung aku bisa menaklukkannya, ujar Dai Hyun dengan ekspresi datar. Ia melirik istrinya sekilas sembari mengulum senyum. Benarkah? Apa di dekat sini ada harimau? Kau di mana kalian bertarung? Kenapa kau tidak meminta tolong? Tanya Su Yin dengan wajah polos sehingga membuat Dai Hyun merasa gemas ingin memakannya lagi. Gadis itu tidak sadar jika Dai Hyun tengah mengerjainya. Tidak mungkin aku berteriak meminta tolong karena tidak akan ada orang yang akan menolong. Harimaunya sangat ganas sehingga mencakar punggungku dengan membabi buta. Lihatlah punggungku terasa perih semua, ujar Dai Hyun pura-pura kesakitan sembari mengusap punggungnya. Memangnya di mana kalian bertarung sehingga tidak ada orang? Tanya Su Yin. Dai Hyun mendekatkan wajahnya ke wajah Su Yin hingga napas merek saling memburu. Kami bertarung di atas ranjang, bisik Dai Hyun tepat di telinga istrinya sembari tersenyum puas karena sudah berhasil menipu istri kecilnya. Di atas ranjang, Su Yin menaikkan sebelah alisnya, mencoba mencerna perkataan Dai Hyun. Tidak mungkin ada harimau masuk ke kamar, kecuali. Jadi kau menganggapku harimau? Tanya Su Yin sembari memicingkan matanya. Ia langsung meninju bahu Dai Hyun dengan sekuat tenaga. Padahal tadi dirinya sudah percaya jika ada seekor harimau. Tak disangka jika dia telah ditipu. Bukan aku tadi yang pertama mengatakannya. Dai Hyun berusaha menghalangi tangan Su Yin agar tidak terus meninjunya. Kau keterlaluan. Su Yin kemudian bergantian memukuli punggung suaminya hingga membuat Dai Hyun merintih kesakitan. Su Yin menghentikan aksinya ketika melihat Dai Hyun yang benar-benar merintih kesakitan. Apa benar-benar terasa sakit? Tanya Su Yin ketika melihat Dai Hyun yang merintih membuatnya tidak tega. Sedikit, ujar Dai Hyun. Apa ada obat untuk mengobati luka ini? Tanya Su Yin. Ada di atas nakas karena tadi aku sudah membelinya, ujar Dai Hyun yang beranjak untuk duduk di tepi ranjang sembari mengusap punggungnya.
Su Yin mengambil obat tersebut yang berbentuk krim kemudian mengoleskannya di seluruh tubuh Dai Hyun yang terluka akibat ulahnya. Hampir seluruh punggung Dai Hyun yang tadinya mulus tanpa luka kini penuh dengan cakaran semua. Su Yin tidak sepenuhnya mengingat apa yang tengah dilakukannya semalam. Punggungmu terluka seperti ini namun kau semalam tidak menghentikannya, ujar Su Yin dengan telaten mengoleskan obat itu di punggung Dai Hyun. Semalam aku tidak terlalu merasakannya. Aku baru merasa perih saat tadi pagi aku mandi, sahut Dai Hyun. Mana mungkin dia akan menghentikan keinginan yang sudah lama dipendamnya. Kau ini, Su Yin malah mencubit pinggang Dai Hyun hingga pria itu menegakkan punggungnya karena terasa sakit. Luka ini tidak masalah sama sekali selagi kau yang melakukannya. Bahkan aku rela jika setiap malam harus terluka seperti ini, ujar Dai Hyun yang melirik Su Yin dengan senyuman miring untuk menggoda istrinya. Aku lapar, cepat suruh pelayan agar membawakan makanan untukku, ujar Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin mengingat kembali apa yang semalam telah mereka lakukan. Meski dirinya merasa lega karena telah menyerahkan kehormatannya hanya untuk seorang pria yang sudah menjadi suaminya. Baiklah, sahut Dai Hyun. Ia segera meraih ponselnya yang berada di atas nakas untuk menghubungi pelayan. Ia tidak ingin membuat istrinya kelaparan. Bab 92 mencari bukti kebusukan Aeri. Kepergian Dai Hyun ke Pulau Jeju membuat Aeri merasa bebas melakukan apapun. Terlebih lagi mertuanya juga sudah pergi ke Gosan dan tidak tahu kapan mereka akan kembali. Malam ini Aeri berencana akan pergi ke sebuah klub malam bersama teman-temannya. Ada acara pesta yang dilakukan salah satu temannya. Ibu mau pergi kemana? Tanya Jo Yeon Ho yang melihat ibunya mengenakan sebuah gaun malam. Meski panjang namun gaun itu sedikit terbuka bagian dadanya. Anak kecil tidak perlu tahu urusan orang dewasa, ujar Aeri datar seraya mengaplikasikan lipstik berwarna merah terang di bibirnya. Ibu, jika ibu akan pergi, bacakan aku cerita terlebih dahulu, rengek Jo Yeon Ho sambil menengadahkan wajahnya. Ia duduk di tepi ranjang di dekat meja rias. Suruh saja Bibi Eng Hee yang membacakan, ucap Aeri dengan nada yang sedikit tinggi. Pandangannya tidak teralihkan dari cermin karena masih sibuk memoles wajahnya dengan make up. Aku ingin ibu yang membacakannya. Jo Yeon Ho memegang gaun itu hingga membuatnya terlihat kusut. Awas, lihat gaun ibu jadi kusut begini. Aeri mendorong putranya dengan kuat sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan langsung terjengkang. Aduh, rintih Jo Yeon Ho saat bokongnya menyentuh lantai. Laki-laki tidak usah manja, ujar Aeri yang hanya melirik putranya tanpa ada niat untuk membantunya berdiri. Jo Yeon Ho perlahan bangkit berdiri seraya mengusap celananya yang tidak kotor. Ia segera mengambil ponsel Aeri yang tergeletak di ranjang. Mencoba mencari nomor ponsel yang dikenalnya. Belum sempat menekan tombol untuk memanggil, Aeri sudah merebutnya terlebih dahulu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Aeri sembari memeriksa ponselnya. Ternyata Jo Yeon Ho hendak menghubungi ayahnya. Aku merindukan ayah, sahut Jo Yeon Ho dengan menekuk wajahnya. Ayahmu sedang sibuk. Lebih baik kau kembali ke kamar dan tidur. Ujar Aeri dengan sinis. Dia lelah jika harus berpura-pura menjadi seorang ibu yang baik. Jo Yeon Ho langsung berlari kemudian membanting pintu kamar kuat-kuat. Dasar pemarah. Umpat Aeri yang tidak memperdulikan putranya sama sekali. Ini saatnya dia bisa terbebas dan tidak perlu berpura-pura bersikap baik pada putranya itu. Setelah selesai berdandan Aeri segera bergegas menuju sebuah klub malam. Ia pergi mengemudikan mobilnya sendiri. Lampu warna-warni berkelap-kelip di antara cahaya remang-remang. Dari kejauhan dilihatnya seorang pria yang sudah menunggunya sejak tadi. Aeri langsung tersenyum bahagia saat melihatnya. Hai, sayang, sapa Aeri yang langsung disambut dengan pelukan oleh pria tersebut. Kau lama sekali, ujar pria itu. Mereka saling bercengkrama sambil menikmati minuman yang telah disediakan. Semua tamu undangan saling berdansa mengikuti irama di bawah cahaya redup. Sesekali Aeri hampir saja terjatuh karena kehilangan keseimbangan akibat minuman alkohol yang tidak seberapa diminumnya. Untung ada pria itu yang selalu berhasil menopang tubuhnya. Aeri meninggalkan klub malam sebelum acara pesta selesai. Aeri agak sempoyongan sehingga pria tadi dengan senang hati membopong tubuh Aeri sampai di parkiran. Aeri tersenyum puas karena bisa bertemu dengan pria itu setelah waktu yang lama tidak dapat berjumpa. Dengan adanya mertuanya di rumah membuatnya kesusahan untuk pergi. Dari tempat tersembunyi yang tidak jauh dari parkiran. Sejak tadi Chang Yuan terus mengawasi mereka meski dari kejauhan. Ia tidak bisa masuk ke dalam klub karena tidak memiliki undangan. Namun Chang Yuan sudah memiliki beberapa foto yang diperolehnya dari salah satu tamu undangan yang telah dibayarnya untuk memata-matai Aeri bersama pria itu. Chang Yuan menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang begitu dikenalnya. Manajer Han, ucap Chang Yuan saat melihat wajah Han dengan begitu jelas saat akan masuk ke dalam mobil Aeri. Tanpa pikir panjang Chang Yuan langsung mengikuti mereka menggunakan mobilnya. Sebenarnya sudah lama dirinya mencurigai jika ada hubungan gelap antara Aeri dan Han. Namun kecurigaannya tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Kali ini tidak akan membiarkan mereka lolos karena bosnya membutuhkan bukti kuat jika ingin terlepas dari jerat wanita busuk itu. Ternyata Han membawanya ke apartemen miliknya.
Ia kembali membopong tubuh Airi untuk memasuki apartemennya. Chang Yuan terus berusaha mengikuti namun dirinya agak kesulitan setelah mereka masuk ke dalam apartemen. Tapi beberapa bukti tadi sepertinya sudah cukup. Chang Yuan sangat yakin jika kali ini Airi tidak akan bisa mengelak. Tidak mungkin mengetahui aktivitas mereka di dalam apartemen. Chang Yuan segera bergegas meninggalkan kawasan apartemen Han. Lagi pula dia sudah bisa menebak apa yang dilakukan oleh mereka. Derajat. Airi sudah sekian lama merindukan tidur bersama pria itu hingga kini hasratnya benar-benar membara. Bagaimana hubunganmu dengan Dae Hyun? Tanya Han sekedar ingin tahu meski dia sudah mengetahui jawabannya. Tidak usah membicarakannya, kau pasti sudah tahu jika hubunganku dengannya tidak pernah baik, ujar Airi dengan menekuk wajahnya. Maafkan, ucap Han yang langsung memberikan kecupan di setiap inci tubuh seorang model papan atas. Begitu mulus dan terawat. Han, rinti Airi dengan tatapan sayu saat tangan Han terus bermain-main di area sensitifnya. Sudah lama tidak merasakan sensasi yang begitu memabukkan. Terlebih saat ada mertuanya dirinya tidak bisa menemui Han. Seseorang yang sudah menjadi kekasihnya sejak sekian lama namun memilih untuk tidak menikah dengannya. Mereka hanya bermain-main di belakang Dae Hyun jika karir Airi tidak ingin hancur. Aku sangat merindukanmu, bisik Han di telinga Airi hingga membuatnya terkesiap dan terasa melayang di udara. Tapi, Han yang sudah tidak sabar langsung menutup mulut Airi dengan bibirnya. Melahapnya dengan sangat rakus. Rasa takut yang dirasakan Airi perlahan menghilang terganti dengan perasaan ingin meminta lagi dan lagi. Kamar itu hanya terdengar oleh suara desahan yang saling bersahutan satu sama lain. Mereka menghentikan aksinya ketika ponsel Airi terus berdering. Siapa yang mengganggu di malam seperti ini? Umpat Airi yang kemudian mengambil ponselnya di atas nakas. Ada apa, Bibi? Dengan rasa malas Airi menjawab panggilan dari salah satu pelayan di rumahnya. Nona, Tuan Kecil menghilang, ujar Bibi Eng Hee dengan tergagap karena gemetar. Bagaimana bisa? Teriak Airi yang langsung duduk. Ini gawat jika sampai Jo Yeon Ho tidak ditemukan. Kami semua sudah mencarinya sejak sore tadi namun Tuan Kecil tidak juga ditemukan. Baiklah, aku akan segera pulang. Airi langsung memutuskan sambungan telepon. Ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Han. Yeon Ho menghilang. Cepat bantu aku untuk mencarinya. Ujar Airi sembari mengenakan pakaiannya. Wanita itu sangat takut jika sampai Jo Yeon Ho mengadu yang macam-macam kepada Dae Hyun maka habislah riwayatnya kini. Meski kesal Han tetap menuruti Airi untuk membantunya menemukan Jo Yeon Ho. Mereka terus menyusuri jalan dan tempat kemungkinan Jo Yeon Ho berada saat ini. Bab 93 menemukan Jo Yeon Ho. Jo Yeon Ho marah sehingga ia keluar dari rumah diam-diam hingga tidak tahu arah jalan pulang. Anak itu terus menyusuri trotoar sembari memegang perutnya yang keroncongan. Langkahnya berhenti saat berada di sebuah rumah makan kecil. Dia terus memandangi seseorang yang tengah menikmati makanannya. Anak itu duduk di depan kedai hingga ada seorang wanita yang keluar. Wanita itu tidak lain adalah Jin yang baru saja membeli makanan. Jin mengamati Jo Yeon Ho yang tengah duduk di teras sambil menunduk kemudian ia menghampirinya karena penasaran ada anak kecil di malam seperti ini. Apa kau menunggu seseorang? Tanya Jin. Dia melihat ke sekeliling tidak ada orang. Aku tersesat, sahut Jo Yeon Ho sembari menengadahkan wajahnya. Matanya berkaca-kaca seperti hendak menangis. Di mana rumahmu? Jin terus mengamati wajah imut yang sepertinya pernah dikenal olehnya. Di UN Village, aku tidak tahu jalan pulang, ucap Jo Yeon Ho. Meski masih kecil namun anak itu mengetahui di mana alamat tempat tinggalnya. Namun karena sudah malam ia tidak mengetahuinya. Jin berpikir sejenak kalau sepertinya pernah melihat anak yang kini berada di depannya. Wajahnya terlihat tidak asing. Kalau begitu ayo kuantar kau pulang, ujar Jin. Semua orang pasti tahu di mana UN Village karena itu adalah perumahan yang terkenal dengan orang-orang kaya yang tinggal di kawasan itu. Menurut Jin itu tidak terlalu jauh dari tempat sana. Aku lapar, sahut Jo Yeon Ho dengan wajah polos. Jin tertegun mendengarnya. Bagaimana bisa seorang anak kecil yang berada dari keluarga kaya kelaparan di malam seperti ini? Apa bahkan mereka terlalu sibuk sehingga tidak mengurus putranya dengan benar? Ayo makan dulu. Jin mengajak Jo Yeon Ho untuk masuk kembali ke dalam rumah makan. Meski uangnya tidak cukup namun masih bisa untuk membeli setidaknya 2 porsi ramyeon. Semoga saja anak itu tidak sakit perut setelah memakannya. Jin memesan 1 mangkuk untuk Jo Yeon Ho. Anak itu langsung menyantapnya dengan lahap membuat Jin tersenyum. Anak itu terlihat sangat menggemaskan karena memasukkan makanan ke dalam mulutnya hingga penuh. Uhuk. Jo Yeon Ho hampir tersedak karena terlalu penuh mulutnya. Pelan-pelan, ujar Jin seraya menepuk punggung Jo Yeon Ho kemudian menyodorkan minuman kepadanya. Jo Yeon Ho meneguk segelas air putih hingga tidak tersisa lalu meletakkan kembali sendok di atas meja karena sudah menyelesaikan makannya. Kalau boleh tahu, apa kau bisa mengingat siapa nama orang tuamu? Tanya Jin ingin tahu. Ayahku bernama Dae Hyun, sahut Jo Yeon Ho dengan wajah datar.
Apa, bisa kau katakan sekali lagi? Jin melebarkan matanya hingga hampir mau copot ketika mendengar kalau anak yang kini berada di depannya adalah putra dari bosnya. Ayahku Daehyun, sahut Jo Yeon-ho dengan rasa malas. Apa namamu Jo Yeon-ho? Tanya Jin untuk memastikannya. Pantas saja dia merasa pernah melihat wajah anak itu. Jin baru ingat kalau pernah bertemu beberapa kali dengan anak itu di hotel. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan malas. Kalau begitu ayo kita pulang. Ayah dan ibumu pasti tengah mengkhawatirkanmu saat ini, ujar Jin sembari bangkit dari tempat duduknya. Aku tidak mau pulang sebelum ayahku pulang, ujar Jo Yeon-ho sembari menyilangkan kedua tangannya di dada. Tapi ini sudah malam, bujuk Jin dengan lembut. Dia juga butuh istirahat sehingga ingin segera pulang namun tidak mungkin membiarkan anak itu di sana sendirian. Kalau bibi ingin pulang, pergilah. Aku akan tetap di sini, ucap Jo Yeon-ho. Jin tidak tahu bagaimana caranya membujuk seorang anak kecil. Kedai itu memang buka sampai tengah malam namun terlalu berbahaya jika membiarkan seorang anak kecil tetap berada di sana. Bagaimana jika ada orang jahat yang menculiknya? Maka dia akan disalahkan. Besok, ayahmu pasti pulang, ujar Jin lagi. Terbersit dalam pikirannya untuk menghubungi Su Yin namun dia mengurungkan niatnya. Ada rasa kesal setiap mengingat bagaimana pria yang disukainya justru menyukai sahabatnya. Aku ingin sekarang juga ayahku pulang. Seru Jo Yeon-ho tidak memperdulikan perkataan Jin. Jin tiba-tiba memilih ide untuk menghubungi Kim Soo-hyun. Dia yakin kalau pria itu bisa membantunya karena Kim Soo-hyun adalah paman Jo Yeon-ho. Jin segera mengirim pesan kepada Kim Soo-hyun agar segera datang ke tempat saat ini mereka berada. Ternyata tidak selang beberapa lama ada balasan pesan dari Kim Soo-hyun yang mengatakan akan segera datang. Jin mengajak Jo Yeon-ho untuk keluar dari kedai itu. Beruntung anak itu mau mengikutinya untuk duduk di bangku yang berada di tepi trotoar. Ternyata membujuk anak kecil yang marah sulit juga. Jin membuka mantelnya untuk menutupi tubuh Jo Yeon-ho yang tampaknya kedinginan. Meskipun tubuhnya juga terasa dingin namun tidak masalah baginya selagi Jo Yeon-ho baik-baik saja. Sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Ternyata Kim Soo-hyun yang baru saja turun dari dalam mobil. Jo Yeon-ho, akhirnya paman menemukanmu, ujar Kim Soo-hyun sembari memeluk tubuh mungil keponakannya. Semua orang kalang kabut saat mengetahui Jo Yeon-ho menghilang. Kenapa kalian bisa bersama? Tanya Kim Soo-hyun sembari memandang wajah Jin. Aku hanya tanpa sengaja bertemu dengannya di sini, sahut Jin sembari mengusap lengannya untuk menghangatkan tubuh. Semua orang sangat khawatir. Jin, terima kasih sudah menghubungiku, ujar Kim Soo-hyun dengan tulus. Dia merasa beruntung karena Jin yang menemukan Jo Yeon-ho. Jika orang jahat yang menemukan pasti akan sangat berbahaya. Sama-sama, sahut Jin singkat. Ayo kita pulang, bujuk Kim Soo-hyun seraya berjongkok di depan Jo Yeon-ho. Tidak mau, aku ingin ayahku pulang. Jo Yeon-ho memalingkan wajahnya. Ini sudah malam, besok pagi ayahmu pasti akan pulang, ujar Kim Soo-hyun. Telepon sekarang juga. Jo Yeon-ho sangat bersikeras ingin bertemu dengan ayahnya dengan segera. Kim Soo-hyun berusaha menghubungi ponsel Daehyun namun nomornya tidak aktif. Kemudian menghubungi ponsel Su Yin namun sama juga tidak aktif. Selama Su Yin menyusul kakaknya di Pulau Jeju nomor mereka jadi sulit untuk dihubungi. Kenapa selalu saja tidak aktif? Gerutu Kim Soo-hyun yang merasa kesal dengan kakaknya. Jin terus memandangi wajah tampan Kim Soo-hyun. Pria yang mampu membuat hatinya bergetar namun Jin harus menerima kenyataan pahit bahwa pria itu justru mencintai orang lain. Jin, panggil Kim Soo-hyun ketika melihat Jin yang terus memandangnya tanpa berkedip. Dia sampai menggoyangkan tangannya di depan wajah gadis itu untuk menyadarkannya. Ah, maaf, ujar Jin yang tersadar dari lamunannya. Wajahnya memerah karena malu sudah kepergok mengamati wajah Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun bersikap biasa saja. Baginya sudah terbiasa jika ada gadis yang akan tersihir oleh ketampanannya. Bab 94 Merayu. Setelah berusaha lebih keras lagi akhirnya Kim Soo-hyun berhasil membujuk Jo Yeon-ho agar ikut pulang bersamanya. Jin, ayo masuk. Aku akan mengantarkanmu pulang, ujar Kim Soo-hyun yang sudah memasukkan Jo Yeon-ho ke kursi penumpang belakang. Kini anak itu sudah tertidur. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri, tolak Jin. Aku mohon, masuklah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu, ujar Kim Soo-hyun dengan mata yang berbinar. Melihat Kim Soo-hyun yang bahagia, Jin menaruh curiga pada pria itu. Tanpa persetujuan dari Jin, pria itu langsung mendorongnya untuk masuk ke dalam kursi penumpang depan. Jin tidak mengatakan apapun selama dalam perjalanan hingga akhirnya Kim Soo-hyun membuka suara. Apa kau tinggal sendirian? Tanya Kim Soo-hyun. Jin menolehkan wajahnya ke arah Kim Soo-hyun. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan tentang kehidupannya. Biasanya yang selalu ditanyakan adalah tentang Su Yin. Tadinya aku tinggal bersama ibuku namun sekarang aku tinggal sendirian. Namun setelah ibu keluar dari rumah sakit sekarang ibuku tinggal bersama bibi karena aku bekerja pagi hingga malam. Aku tidak punya waktu untuk merawat ibuku sehingga aku menitipkannya pada bibi.
Jin menundukkan kepalanya. Dia merasa telah gagal menjadi seorang anak karena tidak bisa mengurus ibunya di saat sakit. Namun jika tidak bekerja maka mereka tidak akan memiliki uang untuk biaya pengobatan. Semoga ibumu lekas sembuh sehingga kau bisa tinggal bersamanya lagi, ujar Kim Soo-hyun sembari mengulurkan tangan untuk mengusap pundak Jin. Terima kasih, ucap Jin seraya tersenyum. Aku ingin meminta pendapatmu, ujar Kim Soo-hyun. Untuk apa? Sebentar lagi pasti Su-yin pulang ke Seoul. Aku ingin memberikan kejutan untuknya. Menurutmu apa yang paling cocok sehingga bisa membuatnya berkesan? Tanya Kim Soo-hyun. Tidak bisakah sekali saja tidak membicarakan Su-yin di saat kita sedang bersama? Batin Jin. Ada rasa kesal dan cemburu yang bercampur di dalam hatinya. Cepat katakan, ujar Kim Soo-hyun yang sudah tidak sabar ingin mendengarkan pendapat Jin. Itu terserah Anda saja, ucap Jin dengan singkat dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku ingin meminta pendapatmu. Mobil, cincin, tas atau rumah. Mana hadiah yang cocok menurutmu? Tanya Kim Soo-hyun. Dia memang tipe pria yang sangat royal dan tidak pelit kepada wanita yang tengah dikejarnya. Apa dia sudah tidak waras? Sudah seperti mau melamar saja, batin Jin dalam hati. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Apa mentang-mentang karena dia kaya sehingga bisa menghamburkan uang. Lagi pula belum tentu juga Su-yin akan menerima hadiah yang diberikan olehnya. Cepat beritahu apa pendapatmu, ujar Kim Soo-hyun yang langsung membuyarkan lamunan Jin. Itu terlalu berlebihan, ujar Jin seraya memutar bola matanya. Jadi apa yang harus aku berikan? Tanya Kim Soo-hyun yang membuat Jin semakin pusing. Terserah Anda saja, ujar Jin mendengus kesal. Ternyata pria itu memang sangat tidak peka. Tolong berhenti di sini saja, ujar Jin sembari melepas sabuk pengamannya. Bukankah kontrakanmu masih di depan? Tanya Kim Soo-hyun seraya mengernyitkan dahinya. Aku bisa berjalan ke sana, ujar Jin dengan wajah cemberut. Ia tidak mau mendengarkan Kim Soo-hyun bercerita mengenai Su-yin lagi. Dengan terpaksa Kim Soo-hyun menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Menurutnya ada yang aneh dengan sikap Jin kali ini. Dia terlihat cuek, tidak seperti biasanya. Terima kasih atas tumpangannya, ujar Jin singkat tanpa menoleh lagi ke arah Kim Soo-hyun. Dia langsung turun kemudian membanting pintu dengan kuat. Untunglah Jo Yeon-ho tidak terbangun. Sama dengan 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 UN Village. Airi melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah setelah berkeliling mencari Jo Yeon-ho yang belum ditemukan. Kini badannya terasa lemas dan gemetar karena takut kalau putranya akan mengadu jika Dae-hyun sudah pulang. Kim Soo-hyun, apa kau tahu di mana putraku? Tanya Airi yang melihat Kim Soo-hyun baru saja turun dari lantai atas. Sebenarnya kakak dari mana sehingga jam segini baru pulang? Gerutu Kim Soo-hyun sembari mengendus tubuh Airi seperti kucing. Ada bau alkohol yang begitu menyengat sehingga Kim Soo-hyun menutupi hidungnya. Aku. Airi tergagap tidak tahu harus berkata apa. Karena ia sangat yakin jika Kim Soo-hyun dapat menebaknya. Dia ada di kamarnya. Beruntung dia bertemu dengan Jin sehingga baik-baik saja. Bagaimana jika dia bertemu dengan orang jahat seperti waktu itu? Kim Soo-hyun tidak peduli dari mana kakak iparnya karena itu bukanlah urusannya. Namun ia merasa kesal karena dia tidak bisa mengurus putranya. Aku sungguh minta maaf, kalau begitu aku akan pergi ke atas, ujar Airi segera menaiki tangga terburu-buru. Ia ingin segera menemui Jo Yeon-ho sebelum terlambat. Airi mandi terlebih dahulu sebelum menemui putranya guna mendinginkan kepalanya. Lagi pula tubuhnya pasti terlihat sangat berantakan. Airi sungguh merasa menyesal telah memarahinya tadi. Jika sampai Jo Yeon-ho mengadu maka dirinya tidak akan punya apa-apa lagi yang bisa digunakan untuk membujuk Dae-hyun tetap mempertahankannya. Dengan cepat Airi langsung mengganti pakaiannya dan masuk ke dalam kamar Jo Yeon-ho. Anak itu ternyata sudah meringkuk di tengah ranjang. Airi duduk di ranjang di samping putranya. Dia mengulurkan tangan mengusap lembut wajah Jo Yeon-ho. Di sisi lain kadang sangat membenci Jo Yeon-ho namun di sisi lain dia menyadari belum bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Meski dirinya mengakui kalau bukan orang yang baik tapi sebagai seorang ibu ia terkadang masih memiliki hati nurani. Ayah, ujar Jo Yeon-ho ketika merasakan ada tangan yang menyentuh wajahnya. Tangannya langsung meraih dan menggenggamnya dengan erat. Yeon-ho, ini ibu, ujar Airi berusaha untuk berkata dengan lembut. Jo Yeon-ho langsung menarik tangannya. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Airi memutar bola matanya karena kini harus memutar otak untuk membujuk anak itu lagi. Dia sungguh menyesal karena tadi berkata dengan kasar. Bukan menyesali perkataannya, ini lebih takut kalau Jo Yeon-ho akan membencinya. Maka usahanya selama ini sia-sia. Tadi ibu sungguh tidak bermaksud menyakiti hatimu. Ibu buru-buru sehingga berkata seperti itu, ujar Airi sembari berpura terisak-isak dan menyeka sudut matanya dengan jari. Jo Yeon-ho hanya diam tidak bergeming. Ini adalah kedua kalinya ibunya mau meminta maaf kepadanya selama ini.
Haruskah dirinya kali ini juga memaafkannya kembali? Sebagai seorang anak Jo Yeon-ho ingin seperti anak-anak lain yang pergi ke tempat hiburan bersama keluarganya. Yang selalu dibacakan dongeng oleh ibunya seperti teman-temannya yang sering bercerita. Untuk menebus kesalahan, bagaimana jika ibu mengajakmu ke tempat bermain? Bujuk Airi. Aku ingin ayah pulang, ucap Jo Yeon-ho dengan ketus. Ia tidak peduli dengan ucapan ibunya. Jadi kau lebih menyayangi ayahmu daripada ibu. Ibu merasa tidak ada yang menyayangi ibu lagi di rumah ini, ujar Airi dengan suara yang terdengar sangat sedih. Pernyataan Airi membuat Jo Yeon-ho berbalik memandangnya. Aku menyayangi ibu, ujar Jo Yeon-ho dengan tulus. Dia tidak ingin membuat ibunya merasa sedih meski Airi sudah berulang kali menyakitinya. Jika kau sayang dengan ibu seharusnya kau memaafkan kesalahan ibu, ujar Airi. Aku sudah memaafkan ibu, ujar Jo Yeon-ho yang langsung bangkit dan memeluk Airi. Anak pintar, ujar Airi dengan tersenyum penuh kemenangan. Dengan sedikit usaha akhirnya berhasil merayu anak itu. Bab 95 rencana yang hampir gagal. Sebelum kembali ke Seoul rencananya Daehyun akan mengajak Suyin untuk berkeliling Pulau Jeju namun rencananya sepertinya akan gagal karena tadi Kim Soo-hyun baru saja menghubunginya jika Jo Yeon-ho ingin agar Daehyun segera kembali ke Seoul. Apa tidak bisa sehari lagi di sini? Ujar Suyin dengan rasa kecewa yang berkecamuk di hatinya. Bagaimana tidak kecewa karena mereka bahkan belum pergi ke tempat lain. Suyin sangat menyayangkan karena waktunya di sini terbuang sia-sia. Maaf, lain kali pasti aku akan mengajakmu lagi, bujuk Daehyun ketika melihat dengan jelas raut kecewa di wajah istrinya. Tapi dia sungguh tidak bisa menolak permintaan Jo Yeon-ho untuk kembali ke Seoul. Apalagi setelah mendengar kabar semalam Jo Yeon-ho sampai kabur dari rumah. Itu membuat hatinya semakin tidak tenang. Sepertinya putramu lebih penting dari segalanya. Aku tidak ada artinya dalam hidupmu, ujar Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Entah mengapa ada kecemburuan lagi di hatinya pada Jo Yeon-ho. Padahal sebelumnya dia sudah baik-baik saja dan tidak ada masalah sama sekali. Daehyun memijat pelipisnya mendengar ucapan istri kecilnya. Saat ini hatinya sungguh dilema antara memilih putranya atau istri kecilnya. Mereka sama-sama penting dalam hidupnya. Namun ia segera menyadari sesuatu mengenai sikap Suyin kali ini. Padahal dulu Suyin menertawakannya saat Daehyun bersikap seperti itu. Kau cemburu padanya, goda Daehyun sembari mengulum senyum. Ia mengulurkan tangan berniat untuk mengusap pipi istrinya namun segera ditepis oleh Suyin. Iya, aku memang cemburu, ucap Suyin dengan nada yang ketus. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Mengguyurkan kepalanya di bawah shower untuk menenangkan pikirannya yang terasa sangat kacau. Ia perlu mendinginkan kepalanya sejenak agar bisa berpikir dengan jernih sekaligus untuk meredam api cemburunya yang sangat tidak masuk akal. Suyin hanya merasa marah karena Daehyun sudah berjanji akan mengajaknya ke taman bunga yang sangat terkenal dengan keindahan dan bunganya yang sangat beragam. Semalaman dia sudah membayangkan berdiri di tengah-tengah bunga yang bermekaran. Namun apalah daya saat ini sepertinya harus mengubur keinginannya dalam-dalam karena tidak tahu kapan bisa kembali ke Pulau Jeju. Setelah beberapa lama mengguyur kepalanya akhir Suyin sudah mulai bisa berpikir jernih kembali. Dia tidak boleh bersikap seperti anak kecil. Seharusnya ia malah cukup sadar diri. Bagaimanapun posisinya hanyalah seorang istri simpanan yang tidak boleh terlalu banyak menuntut. Terlebih lagi dia dan ayahnya sudah banyak berhutang budi pada suaminya. Suyin, seharusnya kau sadar diri, batin Suyin yang berkata pada dirinya sendiri sembari mengusap rambutnya yang basah. Daehyun hanya menghela napas panjang. Dia merasa bersalah dengan istri kecilnya. Seharusnya dia bisa bersikap adil antara Suyin dan putranya. Ia juga harus bersyukur karena kini Suyin mau menerima dan percaya padanya. Apa yang dilakukannya kini malah membuatnya kecewa. Padahal hanya perlu menuruti sebuah keinginan kecil untuk menemaninya ke taman bunga. Daehyun segera menelepon seseorang untuk menunda penerbangannya ke Seoul. Dia sungguh tidak ingin mengecewakan permintaan kecil istrinya. Untuk Jo Yeon-ho, ia pasti dapat membujuknya nanti. Suyin keluar dari kamar mandi kemudian segera berganti pakaian. Ternyata Daehyun tidak ada di kamar. Ia bahkan mencari berkeliling keluar resort namun tak juga menemukannya. Sehingga Suyin kembali ke kamar dan mengemas semua barang-barangnya ke dalam koper. Suyin mengusap spray berwarna putih sebagai saksi dirinya telah menyerahkan kehormatan pada pria yang dicintainya. Dia tidak akan pernah melupakan tempat ini seumur hidupnya. Seulas senyum terukir di bibirnya tatkala mengingat bagaimana mereka menikmati malam yang sangat panjang untuk pertama kalinya. Ceklek, Daehyun membuka pintu kamar. Suyin langsung menoleh untuk memandang wajah suaminya. Ia bergegas bangkit berdiri kemudian berlari ke arah Daehyun untuk memeluknya. Maafkan atas semua sifatku yang kekanak-kanakan, ujar Suyin memeluk sangat erat tubuh suaminya. Hei, kenapa harus meminta maaf? Aku yang seharusnya memintanya maaf, ujar Daehyun sembari mengusap punggung istri kecilnya. Meski terkadang sifatnya membuat kepalanya sakit tapi selagi Daehyun dapat terus bersama dengannya dengan senang hati ia akan belajar untuk menerima semua kekurangannya. Maaf,
Aku mungkin terlalu banyak menuntut kepadamu, ujar Su Yin membenamkan kepalanya di dada Daehyun. Set, Daehyun melepaskan pelukannya sembari menutup bibir Su Yin dengan telunjuknya. Tidak usah berkata seperti itu. Aku bisa memakluminya sehingga kau tidak perlu khawatir, ujar Daehyun. Ya sudah, ayo kita berangkat. Pasti Jo Yeon-ho sudah sangat merindukanmu, ujar Su Yin dengan mata yang berbinar-binar. Dia ingin membuktikan pada Daehyun jika dirinya sudah tidak marah sama sekali jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Daehyun mengusap puncak kepala Su Yin. Ia merasa senang sekaligus heran melihat perubahan sikap Su Yin. Tapi itu tidak masalah sama sekali. Su Yin mengambil tas dan memastikan jika barang-barang mereka tidak ada yang ketinggalan. Baru saja hendak menarik kopernya, Daehyun merebutnya kemudian meletakkan kembali koper di lantai. Biarkan saja, aku sudah menyuruh pelayan untuk membawakannya, ujar Daehyun yang langsung menggandeng tangan Su Yin dengan erat hingga sampai di parkiran. Orang-orang yang melihatnya tampak iri dengan mereka berdua. Daehyun segera mengemudikan mobilnya menembus jalanan Pulau Jeju sembari sesekali melirik Su Yin yang tampak sangat ceria. Melihatnya tersenyum seperti itu membuat jiwanya bergetar. Sungguh beruntung ia dapat memiliki istri seperti Su Yin. Mau kemana kita? Bukankah seharusnya kita ke bandara? Tanya Su Yin sembari menautkan kedua alisnya ketika menyadari kalau mobil mereka tidak berjalan ke arah bandara. Aku ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, sahut Daehyun sembari tersenyum penuh rahasia. Su Yin hanya menganggukkan kepalanya tanpa bertanya lagi kemana mereka akan pergi sebenarnya. Dia tidak ingin dikatakan wanita cerewet oleh suaminya. Saat masih di perjalanan, Daehyun tiba-tiba menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Daehyun meminta Su Yin menutup matanya dengan kain. Hal itu membuat jantung Su Yin menjadi deg-degan. Sebenarnya kita akan kemana? Tanya Su Yin yang merasa sangat penasaran. Saat ini mobil sudah kembali melaju. Nanti kau juga akan tahu, ujar Daehyun seraya tersenyum. Jangan membuatku penasaran seperti ini, protes Su Yin. Ia paling tidak suka jika main rahasia-rahasiaan seperti itu. Tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam. Sebentar lagi kita akan sampai, ujar Daehyun. Dia tidak ingin mengatakannya sebelum mereka sampai ke tempat itu. Selanjutnya bab 96 Bun J. Arpia.